Saksi ini nangis di sidang HRS. Saya bingung harus bersyukur atau istighfar. Secara terbatas. Saat itu kami mewakili panitia mengusulkan bagaimana kalau akad nikahnya saja seperti biasa dilakukan pada saat peringatan Maulid. Saat itu Kiai Sobri selaku ketua FPI tidak bisa memberikan jawaban, menunggu konfirmasi dari Habib Rizik Syihab. Saya bingung menyatakan apakah ini saya harus mengucapkan syukur atau saya harus mengucapkan istighfar. Karena saat Habib Rizik menyetujui dengan memberikan catatan untuk tetap melaksanakan, saya menyatakan secara ilmu hukum yang saya mengerti ini, jangankan tersangka, jadi saksi aja nggak pantas Habib Rizik itu. Kenapa? Tidak ada interaksi panca inderanya mengalami peristiwa itu. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui. Ujuk-ujuk cek Sunda mah ada aja kasusnya dia tuh. Dari mana? Seperti yang berarti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana tak maksudnya bersalah, tidak maksudnya bersalah. Kesalahan sebagai syarat dasar untuk memidanakan seseorang haruslah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan sebagai syarat yang diatur dalam undang-undang. Dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang tidak menguraikan secara jelas kesalahan terdakwa, sehingga jelas dan teranglah bahwa penuntut umum hanya memaksakan pengadilan ini untuk menzolimi terdakwa dan secara nyata tidak memahami konsepsi surat dakwaan. Saksi ini nangis di sidang HRS. Saya bingung harus bersyukur atau istighfar. Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di bekas markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, Haris Ubedillah menangis saat bersaksi di sidang Habib Rizik. Dia mengaku saat bersaksi di sidang Habib Rizik, dia mengaku akan mengusulkan acara Maulid Nabi itu sekaligus sebagai sambutan kedatangan Rizik dari Arab Saudi hingga akhirnya berimbas pada kerumunan. Dalam perkara ini Haris sebenarnya duduk pula sebagai terdakwa bersama dengan 4 orang lainnya, yaitu Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Hasbi, dan Maman Suryadi. Haris lantas didudukan sebagai saksi untuk Rizik. Awalnya Haris menyebut acara pernikahan salah satu putri Rizik bernama Najwa Shihab diusulkan digelar bersama dengan acara Maulid Nabi itu. Namun Haris menyebut bila Sobri Lubis selaku mantan ketua FPI menunggu konfirmasi dari Rizik terlebih dahulu. Saat itu kembali mewakili panitia mengusulkan bagaimana kalau akad nikahnya saja seperti biasa dilakukan pada hari peringatan Maulid. Saat itu Kiai Sobri sebagai ketua FPI tidak bisa memberikan jawaban menunggu konfirmasi dari Habib Rizik, begitulah kata Haris. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 3 Mei. Habib, saya mohon maaf Habib, beliau mengatakan bahwasannya jadi pada saat rapat Kiai Sobri mengatakan bahwasannya Habib Rizik akan melaksanakan pernikahan acara terbatas. Setelah Ibu Haris sembari terdengar menangis. Menurut Haris, Rizik menyetujui usulan tetapi dengan protokol kesehatan hingga akhirnya timbul kerumunan. Itu membuat Haris mengaku bingung bagaimana harus bersikap. Saya bingung mengatakan apakah saya ini harus mengucapkan syukur atau saya harus mengucapkan istighfar. Karena Habib saat menyetujui dengan catatan menerapkan protokol kesehatan. Akhirnya akad nikah jadi dilaksanakan di panggung peringatan Maulid, begitulah ujar Haris. Pada saat pelaksanaan tausiah, saya selaku ketua panitia betul-betul merasa ini tanggung jawab saya, sehingga saya ketika memberikan sambutan selaku ketua panitia itu, yang pertama kali saya ingatkan untuk menggunakan masker dengan benar, begitulah sambungnya. Soal kerumunan di Pasar Tanah Abang, aparat harus periksa Sri Mulyani karena ajak masyarakat beli baju baru. Aparat penegak hukum harus bisa berlaku adil dengan memanggil dan memeriksa Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati atas terjadinya kerumunan orang di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pasalnya beberapa waktu lalu Sri Mulyani meminta masyarakat untuk tetap menyambut Lebaran 2021 penuh sukacita dengan membeli baju baru. Tentunya masyarakat apalagi ibu-ibu mengikuti arahan Sri Mulyani sehingga mereka semua meskipun dalam kondisi sulit berusaha yang terbaik untuk keluarganya untuk berduyun-duyun membeli baju dan kebutuhan pokok lainnya. Ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta Saiful Anam kepada kantor berita politik RMUL. Arahan Sri Mulyani tersebut, kata Saiful,
dituruti oleh masyarakat dengan berbondong-bondong membeli baju sehingga menimbulkan kerumunan seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Mestinya aparat penegak hukum memeriksa Sri Mulyani terkait hal tersebut karena selain menimbulkan kerumunan juga berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan. Mestinya menurut Saiful, kalau mau adil aparat penegak hukum harus memanggil dan memeriksa Sri Mulyani seperti halnya Habib Rizik Syihab atau HRS yang kini tengah menjalani persidangan terkait kerumunan. Kenapa hanya HRS yang diproses hukum? Mestinya penegak hukum yang berani melakukan hal yang sama kepada Sri Mulyani, begitulah pungkas Saiful. Banyak simpatisan yang jemput di Bandara Soekarno-Hatta, Rizik, saya terkejut. Ex-petalon FPI Habib Rizik Syihab mengaku merasa terkejut saat kepulangan dirinya dari Arab Saudi disambut banyak simpatisan di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun kepulangan Rizik Syihab dari Mekah, Arab Saudi ini sendiri terjadi pada 10 November. Pernyataan tersebut diungkapkan Rizik saat dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara kerumunan di Petamburan yang menjerat dirinya bersama 5 mantan FPI. Dalam kesaksiannya, Rizik menjelaskan awalnya dia mendapatkan informasi dari pemberitaan media sosial yang menyebut bahwa kepulangan dirinya ke Indonesia tidak boleh disambut. Hal itu dikarenakan, kata Rizik, saat itu Indonesia khususnya di DKI Jakarta malah dilanda pandemi COVID-19. Saya awalnya masih di Arab Saudi, melihat informasi di medsos bahwa tidak ada yang boleh menjemput saya, begitulah tutur Rizik Syihab dalam ruangan sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kendati begitu, kata Rizik, mendekati dirinya untuk bergegas melakukan perjalanan pulang. Seketika Menteri Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan bahwa kepulangan bisa dijemput. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD itu diketahui Rizik Syihab selang beberapa menit dirinya terbang dari Arab Saudi ke Indonesia. Tapi last minute, saya sendiri berangkat dari Arab Saudi. Mendapatkan kabar bahwa Pak Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa siap, yang mau menjemput ya silakan. Saya kurang paham itu kenapa, begitulah tutur Rizik. Namun informasi disampaikan Mahfud MD itu direspon Rizik dengan santai sebab dirinya berpikir walaupun apa yang menyebut jumlahnya tidak akan membeludak. Bahkan dirinya mengira jumlah massa yang menjemput di bandara tidak lebih dari 2.000 orang. Saya pikir walaupun diperbolehkan menjemput, paling banyak datang hanya 1.000 sampai 2.000 orang. Tapi ternyata yang hadir jumlahnya luar biasa, begitulah kata Rizik. Saya sendiri kaget dengan ucapan massa yang hadir, begitulah ucapnya melanjutkan. Kepada Mahfud MD dirinya turut menyampaikan rasa terima kasih pasalnya, kata Rizik, atas keputusan Menko Polhukam Republik Indonesia itu. Maka perkara kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta tidak dipidanakan. Padahal kata dia sejumlah massa yang hadir di bandara jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan yang hadir pada acara Petamburan yang saat itu diperkarakan. Tapi saya ucapkan makasih ke Pak Mahfud MD. Dia memberikan toleransi supaya mereka yang bisa hadir di bandara tidak diproses secara hukum. Karena jumlah masanya kalau dibanding Petamburan khususnya di bandara tidak diproses.